Yang nonton video ini jangan skip dulu. Ini penting kali buat kawan-kawan yang berniat mau pergi ke Kamboja kan. Ini aku lagi di PT Sawit di negara Kamboja. Jadi hari ini aku melarikan diri dari perusahaan di Kamboja. Kemarin aku ditawarkan suatu pekerjaan kan, tapi pekerjaannya ditipu aku. Nggak ada apa-apa sama sekali kan, nggak ada dikasih kerja. Malah kami banyak kawan-kawanku di sana masih dikurung, tapi aku udah melarikan diri. Ini lagi di jalan ini entah mau kemana ini. Ini aku ketahuan ini nanti entahlah nyawa melayang. Buat kalian yang melihat video ini, doain aku kawan-kawan. Doain supaya aku bisa cepat pulang ke Indonesia. Bang, abang jawab dulu nih bang. Sama immigration mana ya bang melapor bang? Sama siapa bang melapor? Kenapa bang yang empat orang bisa lewat? Kenapa ini yang satu orang aja kenapa nggak bisa lewat? Sama siapa bang melaporkan itu? Jawab aja bang yang jujur bang. Sama BP2MI. Sama BP2MI. Oke. Abang buat ini karena biar Ajo nggak ikut campur lagi masalah orang abang atau gimana? Betul. Karena memang Ajo terlalu banyak gagalkan orang, merugikan perusahaan. Dan kami juga kena imbasnya. Kalaupun orang itu nggak berangkat, kami kan yang kena dendanya, bukan dia. Tapi dia terus kayak begitu, tekan kami sampai akhirnya seperti itu. Karena saya tahu terakhir itu masih Ajo yang buat imigrasi. Saya nggak yakin dia itu bisa jalani. Tapi dengan abang melaporkan ini semua kan akhirnya abang yang kena ini kan sekarang kan. Tapi kan nggak seharusnya juga abang melapor ke BP2MI kan bang. Saya salah, saya akui. Tapi bagaimana lagi caranya agar bos dengar apa kata saya betul-betul minta maaf. Oke. Dunia per-TKI Indonesia kembali berduka guys, dimana akhir ini viral video tentang TKI Kamboja yang justru diambil organ tubuhnya yaitu ginjal dan untuk tentunya diperjualbelikan oleh salah satu oknum. Dan bagi kalian yang mungkin sedang berkeinginan keluar negeri menjadi TKI dengan cara mudah dan diiming-imingi gaji yang besar, saya harap untuk lebih berhati-hati karena kemungkinan saja itu adalah salah satu sindikat perdagangan ginjal yang mencoba untuk merayu para TKI dan ternyata selain diambil ginjalnya, mereka juga dipekerjakan sebagai admin judi online yang diperlakukan seperti layaknya binatang. Berikut video-video tentang video viral TKI Kamboja. Mantan anggota DPRD minta tolong Prabowo setelah disekap di Myanmar. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak. Tolong Pak, tolong Pak, kami disekap, disiksa, disetrum. Kita diyakini Pak kayak Tolong orang Pak. manusiawi Pak. Tolong Pak. Robiin, mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang kini terperangkap di Myanmar, kembali menjadi sorotan setelah sebuah rekaman video yang viral. Dalam video tersebut, Robiin bersama 3 warga negara Indonesia lainnya mengungkapkan permohonan mereka untuk segera dipulangkan ke Indonesia. Mereka mengaku telah disekap dan disiksa di Myanmar selama 2 tahun terakhir dengan kondisi yang semakin memburuk. Keempatnya meminta bantuan dari Presiden Prabowo Subianto dan pihak berwenang di Indonesia untuk segera menyelamatkan mereka. Dalam video yang berdurasi 53 detik tersebut, terlihat bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka menyebutkan bahwa mereka telah lama tertekan secara fisik dan mental hingga akhirnya video tersebut menjadi sarana untuk menarik perhatian pemerintah Indonesia. Permohonan mereka untuk mendapatkan pertolongan tidak hanya ditujukan kepada Presiden Prabowo, tetapi juga kepada pihak-pihak berpengaruh di Indonesia yang dapat membantu mereka untuk pulang ke tanah air. Yuli Asmi, istri Robiin, mengonfirmasi bahwa video tersebut benar-benar berasal dari suaminya dan 3 orang lainnya yang masih terjebak di Myanmar. Namun, Yuli mengungkapkan kekhawatirannya terkait penyebaran video tersebut karena meskipun bisa menarik perhatian, hal itu juga bisa membahayakan nyawa suami dan teman-temannya. Video tersebut bukanlah sebuah keputusan yang diambil dengan sengaja oleh mereka, melainkan akibat kebocoran yang terjadi.
Meskipun begitu, Yuli melihat sisi positif dari kejadian ini karena bisa menjadi jalan untuk mereka kembali ke Indonesia. Menurut Yuli, video tersebut sebenarnya sudah dibuat beberapa bulan sebelumnya. Video itu awalnya hanya digunakan sebagai bukti untuk mendokumentasikan kondisi mereka dalam usaha meminta bantuan dari pemerintah. Namun kini video tersebut menjadi sangat penting karena dapat membantu menggugah perhatian banyak pihak terhadap kondisi mereka di Myanmar. Walaupun video tersebut sudah cukup lama dibuat, penyebarannya yang viral justru memberikan harapan bagi mereka untuk segera dipulangkan. Dalam komunikasi terakhir dengan suaminya, Yuli menyebutkan bahwa Robiin hanya menanyakan kondisi keluarga dan perkembangan usaha untuk memulangkannya. Robiin terus mencari cara agar pemerintah Indonesia bisa segera turun tangan untuk membebaskan mereka dari jeratan sindikat penipuan online yang memaksa mereka bekerja di Myanmar. Meskipun dalam keterbatasan, Robiin terus berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga, berupaya agar mereka bisa mendapat perhatian lebih dari pihak berwenang. Perjuangan Yuli Asmi untuk memulangkan suaminya tidak pernah berhenti. Ia sudah melaporkan kasus tersebut ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar, dengan harapan pihak berwenang Indonesia dapat segera mengambil tindakan. Pihak KBRI melalui Pak Arif Hidayatullah memberi informasi tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk memulangkan Robiin dan teman-temannya. Namun meskipun ada upaya dari KBRI, belum ada perkembangan pasti mengenai kapan mereka akan dapat pulang. Selamat malam Bapak-Bapak yang berwenang di Indonesia. Saya ingin menolong teman-teman saya yang terjebak bekerjaan ilegal di Kamboja. Salah satunya ini, namanya Prianto. Saya ingin pulang ke Indonesia. Di sini saya sakit, mengangkat paru-paru. dendanya berapa? Karena 30 juta saya tidak punya uang untuk menebusnya. Oke, salah satunya teman saya ini dia bukan lambung, ginjalnya bocor. Tuh kakinya udah bengkak semua, tidak diurus sama bos di pekerjaan. Harapannya pengen pulang ke Indo. Seperti yang ini juga. Saya ingin pulang ke Indonesia tapi masih sudah 30 juta, saya nggak punya uang. Oke, yang ini Sama kami juga Pak, ingin pulang. intinya mereka ingin pulang karena uang sudah tidak ada, penginapan bayar sendiri, makan pun kadang tak makan. Udah minta tolong di KBRI Indonesia tapi prosesnya sangat lama. Mereka ingin cepat segera untuk pulang ke Indonesia ya. Oke, terima kasih Bapak. Mohon untuk segera direspon dari teman-teman saya ini Pak. Selamat malam. Sungguh sangat sadis dan kejam ya perlakuan para penjahat di Kamboja, di mana mereka memperlakukan orang-orang manusia seperti layaknya hewan. Mereka di mana mereka merantai, bahkan tak segan-segan untuk mungkin saja menghabisi para TKI yang mencoba melarikan diri. Dan bahkan yang paling sadis adalah mana ketika seorang yang sedang bekerja menjadi judi online, ternyata ketika minta izin justru diambil ginjalnya, juga dicongkel kedua mata inderanya. Dan ini berita yang sangat miris, di mana kita tahu bahwa TKI adalah salah satu penghasil devisa yang terbesar bagi Indonesia, dan pemerintah sudah saatnya untuk bertindak tegas dan tentunya melarang keras para TKI untuk bekerja di daerah tersebut, terutama Kamboja dan Vietnam. Dan bagi teman-teman,
silakan untuk menginformasikan berita ini bahwa tentunya mungkin saja mereka menjadi incaran-incaran oknum yang mengiming-imingi bekerja dengan gaji tinggi, tapi sebaliknya justru kemalangan yang mengintai mereka. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.